Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Untuk merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal hati dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami, sebab kami bersedia mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukanlah kami melakukannya dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nas renungan firman Tuhan bagi kita hari ini adalah Yakobus 2 ayat 14 dan ayat 17 yang berbunyi, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah iman percaya tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Bagi setiap orang yang beriman percaya kepada Kristus, sudahlah pasti harus memahami bahwa kita umat manusia oleh dosa kesalahan yang diperbuat oleh manusia Adam dan Hawa, maka seluruh keturunannya di muka bumi ini akan mendapatkan hukuman mati kekal. Namun, karena kasih Allah pencipta dan pemelihara hidup dan mati kita yang begitu besar itu, sebagaimana sudah dijanjikannya, seperti yang dituliskan pada kitab Kejadian 3 ayat 15, begitu juga dalam Injil Yohanes 3 ayat 16, bahwa ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yang berupa wujud nyata manusiawi Allah, yang jadi manusia Yesus Kristus itu, dialah yang membuat kita mendapat kesempatan untuk memperoleh keselamatan yang tidak berhenti di dunia ini saja, tapi sampai pada keselamatan hidup yang kekal di sorga. Firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat 9 menyatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dengan demikian, kita harus sadar betul bahwa keselamatan yang kita telah terima itu adalah karena sola gratia, sola fide, dan sola scriptura. Hanya karena anugerah, hanya karena iman percaya, dan hanya oleh Alkitab kita mengetahuinya. Oleh sebab itu, tidak mungkin hidup orang beriman percaya kepada Kristus yang punya 3 tugas yang jadi kesatuan bulat adalah bersekutu, bersaksi, dan melayani. Kita harus acuhkan dan hanya mau berdiam diri saja. Kita sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus yang tidak mau melakukan 3 tugas tanggung jawab pribadi atau keluarga kita itu, maka pada prinsip atau hakikatnya iman kita adalah mati saja. Akan tetapi, apapun yang kita perbuat sesuai dengan tugas tanggung jawab persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kita adalah sebagai wujud atau tanda syukur dan terima kasih kita kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita umat manusia. Nas renungan tentang firman Tuhan hari ini jelas mau mengajarkan kepada kita bahwa orang yang beriman percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kita, agar kita mau menguji iman kita dengan perbuatan-perbuatan yang baik menurut kebenaran firman Tuhan yang kita lakukan dalam kehidupan setiap waktunya. Mari kita tanyakan kepada diri pribadi atau keluarga kita masing-masing. Sudahkah kita melakukan perintah Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita sehari-hari, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita, serta mengasihi sesama manusia seperti kita telah mengasihi diri kita sendiri? Apabila kita masih belum melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang telah diperintahkannya itu, yaitu menjadi pelaku firman Tuhan, berarti iman percaya kita itu masih kosong atau iman yang mati yang tidak ada gunanya. Mari kita memohon pertolongan Tuhan Yesus. Kiranya Dia berkenan membimbing kita melalui Roh Kudus
untuk beriman percaya kepada Kristus yang kokoh, kuat, dan teguh, mau melakukan segala sesuatu berupa perbuatan yang sudah diperintahkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kehidupan kita setiap waktu yang kita jalani, untuk hanya mau menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus saja. Mari kita juga sadari bahwa sebagai sosok orang yang beriman percaya kepada Kristus, bahwa kita diselamatkan dari kuasa kematian kekal atau neraka itu semata-mata karena kita mengimani, mempercayai Kristus. Akan tetapi sesungguhnya bila kita tidak berbuat apa-apa, maka iman percaya kita adalah mati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah boleh mengingatkan kami pada hari ini, supaya ketika kami merasa sebagai orang yang beriman percaya kepada Tuhan Yesus adalah untuk berbuat sesuai dengan apa yang kami imani, tetapi tidak memakai perbuatan kami sebagai jaminan untuk kehidupan kekal. Karena kasih karunia, karena hanya pemberian saja kami boleh diselamatkan, sehingga kami harus bersyukur, berterima kasih lewat perbuatan itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga bagi mereka yang menderita karena sakit penyakit. Oh Tuhan, tolonglah mereka khususnya akibat dari pandemi COVID-19, supaya mereka boleh menerima mujizat kesembuhan-Mu melalui perawatan para medis, dokter maupun obat yang dipakainya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.